أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه إخوة الإيمان رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan belajar tentang sirah nabawiyah. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi-materi yang diajarkan oleh Rasul kepada para sahabatnya setelah beliau hijrah ke Madinah. Maka kaum muslimin mendapatkan ketenangan, khususnya kaum muhajirin. Tidak seperti ketika di Mekah mereka mendapatkan tekanan, intimidasi, bahkan siksaan dari kafir Quraisy. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat-sahabat Nabi, mereka mendapatkan tempat yang layak untuk tinggal, yaitu di Madinah. Begitu juga orang-orang muslim penduduk asli Madinah, kaum Ansar, mereka menerima saudaranya dari Mekah ini dengan baik, saling berbagi makanan, minuman, tempat tinggal, dan mereka mendapatkan keamanan. Walaupun di Madinah heterogen, macam-macam agama juga ada di sana. Ada sebagian orang-orang Arab yang tidak mau masuk Islam. Ada juga orang-orang Yahudi yang sudah lama tinggal di Madinah. Namun demikian, keadaan kaum muslimin masih mending, masih lebih baik daripada di Mekah. Disitulah Rasulullah SAW pertama kali fokusnya membangun SDM, sumber daya manusia, bukan peduli kepada bangunan-bangunan fisik. Maka Rasulullah membangun masjid Quba, kemudian membangun masjidnya itu Masjid Nabawi. Dari situlah Rasulullah bisa mengajar mereka tentang agama Islam ini, tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, mempersaudarakan di antara kaum muslimin muhajirin dan ansar. Kemudian membuat perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi agar saling toleransi, tidak saling mengganggu walaupun beda agama. Inilah hadirin sekalian yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mulai mengajarkan di masjidnya, terutama tentang kepimpinannya. Jadi setelah Rasulullah wafat, maka tidak heran kemudian sahabat-sahabatnya yang terpilih sebagai pemimpin seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, kemudian Utsman ibn Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka betul-betul menjadi pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang betul-betul bekerja dengan baik, profesional, karena telah mendapatkan ajaran dari Rasulullah SAW tentang kepimpinan itu. Di sini kita akan membicarakan tentang
pelajaran-pelajaran dari Nabi tentang kepimpinan dalam hadis-hadis yang sahih. Seperti dikatakan di sini dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal rajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Qala sami'tu haula min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahsibu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala wal rajulu fi mali abihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab, termasuk banyak sekali meriwayatkan hadis dari Nabi dan sahabat yang paling suka dengan semua yang ada pada diri Nabi. Selalu diikuti orang yang kuat ittiba'nya kepada Nabi. Ya, cara jalannya, di mana Nabi duduk, selalu diikuti oleh Abdullah bin Umar. Ya, tentunya ittiba' Nabi adalah jalan keselamatan, jalan menuju surga kalau kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar ini termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dan dia termasuk salah satu ulama sahabat. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai penanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami di dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepimpinannya itu. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepimpinannya itu. Abdullah berkata, aku mendengar semua itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku mengira bahwa Nabi juga bersabda, dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta ayahnya dan akan dimintai pertanggungjawaban kepimpinannya, dan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap orang dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Maka dari sini hadirin sekalian, setiap kita ini pemimpin, apalagi laki-laki, dan siap-siap kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti pada hari kiamat. Yang punya suami pemimpin dalam rumah tangga, ya, dia harus mengajari istrinya, anak-anaknya agama. Jangan dibiarkan bodoh dalam masalah agama. Ya, pintar dalam masalah dunia tapi bodoh dalam masalah agama, sehingga istrinya, anak-anaknya tidak tahu agama, tidak bisa ngaji, salat pun susah, ya, tidak bisa salat dengan baik, ya, tidak ada pengetahuan agama yang cukup, sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang sekuler. Justru kalau tidak ada ajaran yang baik dari pemimpin keluarga, suami di sini, bisa jadi keluarga itu akan menentang Allah, menentang Rasulullah, menentang agama Islam, menentang kaum muslimin. Ya, walaupun ya status agamanya Islam, tapi tidak mau belajar. Ini pertanggungjawaban pertama ada pada suami. Ya, tidak hanya suami tuntut untuk memberi nafkah, tapi juga mengajarkan, mengenalkan Islam dengan baik. Ya, nah inilah hadirin sekalian pentingnya kepimpinan dalam Islam, dimulai dari keluarga dulu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah kalian dan keluarga kalian dari apa? Api neraka. Ya, teriak-teriak ingin merubah bangsa ini, tapi keluarganya tidak diurus. Anaknya kemana, istrinya kemana,
ya, anaknya tidak pakai jilbab, putrinya, istrinya, terus kemudian berbicara masalah negara, berbicara masalah politik. Perbaiki dulu diri kita, hadirin sekalian, keluarga kita, kemudian baru kerabat dan yang lainnya. Ini penting sekali, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Begitu juga seorang istri, ya, punya kepimpinan dalam arti mengurus rumah tangganya, rumah suaminya, mendidik anak-anak suaminya, menjaga nama baik suami. Ya, dia akan dimintai juga pertanggungjawaban. Sampai khadimah dimintai pertanggungjawaban tentang harta, kemudian barang-barang tuannya. Ya, apakah dia amanah, bekerja dengan baik, atau justru khianat. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, tidak akan didiamkan sama Allah Subhanahu wa taala begitu saja. Kita di dunia ini dipantau oleh Allah, ditulis semuanya, amal kebaikan, amal keburukan, tidak ada yang luput. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak akan luput yang kecil maupun yang besar, semua dihitung oleh Allah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu hari kita akan menghadap Allah, hadirin sekalian. Oleh karena itu, di dunia ini kita harus hati-hati sebelum bicara. Pikirkan pembicaraan kita ini diridhai oleh Allah atau tidak. Sebelum kita menulis di WA, terutama yang musim sekarang ini, musim WA, ya, di medsos, apakah tulisan ini manfaat apa tidak? Ya, mengirim gambar, foto, video, apakah manfaat atau justru merusak? Dan kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak asal-asalan, hadirin sekalian. Nah, ini Rasulullah berbicara tentang kepimpinan, apalagi pimpinan tertinggi, pemimpin negara. Ya, dia luar biasa. Pertanyaan Allah akan berat nanti. Di saat manusia sekarang ini rebutan jadi pemimpin. Padahal pemimpin besar, pemimpin negara itu tugasnya berat, amanatnya besar. Ya, mampu enggak dia nanti akan dihisab oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama. Yang kedua, an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal muqsitina 'inda Allah 'ala manabir min nur an yaminir rahman 'azza wa jalla wa kilta yadayhi yamin alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Dari Abdullah bin Amr, ya, radhiyallahu anhu berkata, di zaman Nabi itu ada berapa namanya Abdullah, pintar-pintar, ya, masih muda, ahli hadis, pintar-pintar. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr ibn al-As, ada siapa lagi? Abdullah bin Abbas, anaknya Abbas, pamannya Nabi, sepupu sama Nabi. Abdullah bin Abbas juga termasuk pakar dalam hal tafsir. Ya, begitu juga ada juga mereka disebut dengan abadilah. Abadilah terkenal, banyak meriwayatkan hadis dan pintar dalam masalah agama. Ya, Abdullah jamaknya abadilah. Ada juga seniornya yaitu Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhum wa arda. Di sini ada Abdullah bin Amr ibn al-As, anaknya Amr bin As, seorang dulunya politikus ulung Quraisy, kemudian masuk Islam dan bagus keislamannya, terlihat kepimpinannya. Ya, pada era Muawiyah, Khalifah Muawiyah, dia berhasil membuka Mesir, menaklukkan Mesir dan menjadi gubernur Mesir di sana. Bapaknya Abdullah, ini anaknya Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil, ya, dalam memimpin, mereka akan berada di sisi Allah di atas mimbar dari cahaya. Lihat bagaimana Allah menghargai pemimpin yang adil. Hadirin sekalian, mereka di atas mimbar dari cahaya.
yaitu di sebelah kanan Ar-Rahman. Ya, ada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua tangannya adalah kanan. Di sini Rasulullah memberitahukan kepada kita bahwa Allah punya tangan dan dua-duanya apa? Kanan. Tapi jangan dipalingkan artinya. Tangan ya tangan. Tidak boleh diartikan kekuasaan. Ya, Nabi dan para sahabatnya mengatakan tangan itu tangan, bukan kekuasaan. Hanya saja kita harus memahami tangannya Allah enggak sama dengan tangan apa? Makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tapi tangan ya tangan. Ya, apakah sama dengan makhluk? Tidak. Kenapa kita mengatakan Allah punya tangan? Karena Allah dan juga Rasulnya memberitahu bahwa Allah punya apa? Tangan, maka kita imani itu tanpa kita samakan dengan tangan makhluk, tangan manusia, tangan hewan. Nggak boleh dibayang-bayangkan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersemayam di arsy. Ya, di atas arsy. Allah itu di atas arsy. Arsy makhluk Allah yang paling besar. Allah masih di atasnya. Allah menciptakan arsy bukan butuh arsy. Allah menciptakan arsy dengan kehendaknya, dengan kekuasaannya. Dan Allah masih jauh di atas arsy. Banyak orang mengingkari, bahkan tokoh mengingkari. Ya, padahal Imam Syafi'i, Imam Mazhab semuanya ya menyatakan bahwa Allah di atas arsy karena Allah sendiri yang menginformasikan bahwa dirinya di atas apa? Arsy. Kalau ditanya aina Allah? Di mana Allah? Allah di atas langit, di atas arsy sana. Itu jawaban yang benar. Kalau ada yang mengatakan Allah di mana-mana, enggak ada dasarnya Allah di mana-mana. Ya, Allah di masjid, Allah di hati, enggak ada itu. Yang ada Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah ada di atas arsy sana. Jauh dari makhluknya, tapi Allah penglihatannya cepat. Ya, pendengarannya mendengar apapun yang ada di langit dan di bumi. Kita bisik-bisik di keadaan gelap di hutan, Allah tahu itu. Dan cepat tindakannya, hadirin sekalian. Nah, itu Rasulullah mengatakan Allah punya dua tangan dan dua tangannya itu yamin. Karena sesuatu yang baik disandarkan kepada Allah. Kalau kiri identik dengan keburukan. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan, kullu khair fi yadaik, setiap kebaikan itu di kedua tanganmu ya Rabb. Kata Allah SWT, wa kullu syarr laisa ilaik, dan setiap keburukan tidak disandarkan kepada kamu. Pertanyaannya, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan menakdirkan, menurut kita ada yang baik dan buruk. Surga baik buruk tak? Baik. Rasulullah baik tak? Baik. Malaikat Jibril baik. Iblis baik tak? Iblis syar, buruk. Hadirin sekalian, neraka baik tak? Tak baik. Ya. Kemudian apalagi musibah gempa bumi yang baru saja terjadi tadi itu di mana, Cianjur apa itu ya? Baik tak musibah itu, gunung meletus? Tidak baik. Makanya Nabi SAW mengatakan termasuk iman, arkanul iman, al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi. Iman adalah ada 6 itu, Nabi menyebutkan di antaranya yang terakhir itu al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Iman dengan takdir Allah, keputusan Allah, hukum Allah yang baik maupun yang apa? Yang buruk. Itu menurut manusia. Tapi bagi Allah semua yang takdirkan itu baik. Ya, ada yang kita pahami langsung jelas kebaikannya seperti tadi al-jannah wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa malaikat Jibril alaihi salam wal jannah ada khair. Ni'ma wanita, istri, anak baik. Ya. Tapi ada yang kelihatannya tidak baik, tapi di situ di balik itu ada kebaikan. Ada maslahat, ada hikmah. Itu yang banyak tidak dipahami sehingga banyak
kelompok kaum muslimin tidak faham, mereka keluar menyimpang, kelompok-kelompok ahli bid'ah karena gagal dalam memahami apa? Takdir. Iblis baik. Ya, maksudnya baik di sini menurut Allah itu baik, Allah menciptakan iblis. Tidak salah Allah menciptakan iblis. Kenapa? Ada hikmah di situ. Ketika manusia tergoda oleh godaan iblis, maka manusia akhirnya insaf, akhirnya bertaubat. Dan Allah suka dengan orang yang bertaubat. Dan Allah menerima taubatnya karena Allah Tawwab, Maha Pengampun, Allah Ghafur Rahim. Dan kita tahu bagaimana godaan iblis, cara untuk bisa selamat dari godaan apa? Iblis. Ya, dengan adanya iblis ada surga dan neraka. Ya, sehingga orang-orang yang tergoda iblis kita bisa pelajari. Oh, begini godaan iblis itu, makanya dia masuk neraka. Ada juga yang masuk surga karena dia lolos dari godaan apa? Iblis. Ada hikmahnya ini, hadirin sekalian. Ada hikmahnya. Coba kalau enggak ada iblis, semua masuk surga. Semua masuk, enggak ada neraka. Enggak ada cobaan. Ya kan? Dengan adanya iblis kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampu enggak kita bisa menjauhi godaan iblis itu? Atau kita tidak bisa, tak kuat sehingga menyimpang? Ada hikmahnya. Ya. Begitu juga Allah menciptakan Firaun. Firaun itu jahat tak? Baik apa buruk? Buruk menurut kita, tapi menurut Allah tidak. Ya, maksudnya di sini Allah ciptakan Firaun agar menjadi ujian bagi orang beriman saat itu. Ya, makanya kisah Nabi Musa dengan Firaun kisah yang seru. Coba kalau nggak ada Firaun, nggak ada serunya. Justru Nabi Musa terkenal karena dia melawan siapa? Firaun. Dan banyak disebutkan dalam Al-Quran. Coba kalau Firaun tidak ada, tidak seru. Hanya Nabi Musa saja, nggak ada godaannya Nabi Musa, nggak keluar itu ular, tongkat menjadi apa? Ular, kemudian tangan mengeluarkan apa? Cahaya, dan mukjizat yang lainnya, mukjizat demi mukjizat. Jadi di sini keburukan tidak disandarkan kepada Allah, semua yang Allah takdirkan itu baik. Bahkan musibah itu baik walaupun ada yang mati. Kenapa? Allah mengatakan berapa banyak negeri-negeri yang Allah hancurkan, kan musibah itu. Tapi setelah itu mereka bertaubat, kemudian apa? Mereka kembali kepada Allah. Berarti ada hikmah di balik ujian itu. Hadirin sekalian, kelihatannya buruk tapi baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita iya buruk, ada baik, ada apa? Buruk. Itu menurut manusia al-maqdur, kita yang takdirkan manusia itu iya. Kita merasakan takdir Allah itu ada yang baik, ada yang apa? Buruk. Menurut kita. Tapi tidak menurut apa? Allah Subhanahu wa taala. Karena pengetahuan kita terbatas, hadirin sekalian. Ya. Makanya ujian itu dianggap buruk. Ekonomi lesu, mafi fulus itu buruk bagi kita, hadirin sekalian. Kalau dikasih fulus banyak itu baik, gembira kita. Seperti itu. Makanya menurut Nabi bahwa iman itu dengan takdir, kita harus apa? Harus bersyukur kalau mendapatkan kebaikan, harus bersabar kalau kita apa? Diuji. Karena takdir Allah itu macam-macam. Ya, berbeda-beda. Bayi kembar saja itu kalau tumbuh berbeda-beda wataknya, mungkin yang satu lembut, yang satunya apa? Kasar, yang satunya pintar, yang satunya kurang IQ-nya, kan begitu. Ya, ini ada hikmah di balik itu semuanya. Ya, agar manusia bisa mempelajari. Begitu juga misalnya serigala. Serigala buruk dah serigala itu. Ya, macan buruk dah, bahaya kan? Kalau dia lapar ada manusia dihabisi itu manusia. Ya. Dia binatang buas, tapi bagi Allah itu baik. Ada hikmah kenapa Allah menciptakan binatang-binatang apa buas itu? Agar kita mempelajari sifat-sifat binatang buas ini. Ya. Dan juga ada hukum-hukum dalam Islam. Enggak boleh makan binatang buas dan sebagainya. Ya, kalau enggak ada binatang buas, ya enggak seru dunia ini, hadirin sekalian. Nah itu, jadi ada hikmah di balik itu semuanya. Tapi bagi manusia merasakan keburukan, dianggap buruk, takdir-takdir yang musibah dan sebagainya.
Ya, jadi di sini kita harus memahami semua yang sudah ditakdirkan sama Allah dan itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada catatan hadirin sekalian. Jangan kita berdebat dengan masalah takdir. Para sahabat dilarang keras berdebat dalam masalah takdir. Mereka berbincang, tidak bisa membuat keputusan yang tepat. Karena pada dasarnya takdir itu sirullah, asrar minallah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kecuali sudah terjadi. Malaikat pun tidak diberitahu, Nabi enggak diberitahu masalah takdir. Tapi kita punya kehendak, kita punya kekuatan, punya kudrah. Ya kan? Semua ditakdirkan sama Allah tindakan kita ini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan Allah menciptakan perbuatan kalian. Cuma kita tidak tahu kecuali sudah terjadi. Kita diberikan oleh Allah akal, diberikan oleh Allah SWT apa namanya itu masyiah, kehendak. Saya mau ke masjid, sekarang ini enggak ke masjid, terserah saya. Bukan begitu kan? Bisa kan? Di antara kita bisa ngomong kayak gitu enggak? Bisa. Ya. Saya mau ke Solo malam ini atau tidak, itu terserah saya. Saya punya kehendak. Ya, jadi tidak bisa jadikan alasan orang berbuat maksiat misalnya, ini sudah ditakdirkan sama Allah, jangan salahkan saya. Berzina, mencuri, begal, sudah takdir ini. Jangan dihukum saya, ini takdir Allah SWT. Lah, dia dikasih kehendak oleh Allah, dikasih kekuatan, dikasih pilihan. Seandainya dia dikasih dua pilihan, ya, ini gelas isinya susu, ini isinya racun. Kira-kira dia milih yang mana? Susu. Kecuali orang enggak waras, milih apa? Racun. Hadirin sekalian, seperti itu kita diberikan oleh Allah SWT pikiran, pilihan. Ya, makanya para sahabat kita bicara masalah takdir dilarang sama Nabi. Apakah kalian diciptakan untuk bicarakan masalah ini? Apakah kalian tahu takdir? Ya. Maka Nabi mengatakan, "I'malu fakullu muyassar lima khuliqa lah." Kalian ini beramal saja sudah, beramal. Semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah mikir takdir kecuali untuk pelajaran kita seperti sekarang. Bicara tentang pelajaran dari Quran hadis tidak apa-apa, supaya lebih faham bahwa Allah itu luar biasa. Sudah menakdirkan. Ya, Allah 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah mengatakan kepada qalam, "Ya qalam uktub," tulis. "Wa ma aktub ya Rabb?" Apa yang aku harus tulis? "Uktub kullu maqadir kullu syai' ila an taqum as-sa'ah." Tulis semua takdir sampai hari kiamat. Rasul mengatakan, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam." Pertama kali Allah ciptakan qalam. Ya, kemudian Allah mengatakan tadi itu, "Ya qalam uktub." Qalam, pena. Cuma pena yang diajak bicara Allah itu enggak tahu bentuknya bagaimana. Mungkin menurut kita pena ini benda mati. Tapi bagi Allah tidak ada benda mati. Pena disuruh nulis dan dia bisa bicara. "Ya Rabb, madza aktub?" Apa yang harus aku tulis? Qala Rabb, qala Allah, "Uktub maqadir kullu syai' ila an taqum as-sa'ah." Tulis semua takdir sampai hari apa? Kiamat. Ditakdirkan kita, hadirin sekalian. Cuma kita berusaha untuk mencari takdir Allah yang baik. Kata Nabi, ini ikuti, ini jangan ikuti, kan gitu. Ini halal, ini apa? Haram. Tinggal kita pilih saja. Hadirin sekalian. Makanya kalau ada orang hina karena salahnya sendiri. Ada orang sukses karena dia berbuat begini. Makanya kalau orang takdirkan sukses, pelajaran bagi kita. Oh, dia sukses karena begini, maka kita ikuti. Kalau ada orang yang hina, celaka, kita bisa lihat, oh, Fir'aun celaka karena mokong Fir'aun. Ya, karena begini Fir'aun, maka kita ikuti. Jadi Allah ciptakan orang-orang, ada yang buruk, ada yang celaka, ada yang baik, ada yang sukses. Takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia diberikan kudrah, kekuatan, kehendak. Dan kehendak Allah, kehendak manusia, kekuatan manusia di bawah kehendak Allah, di bawah kekuatan apa? Allah. Ya, paham ya? Bingung ya? Enggak usah bingung. Kembali kepada hadis tadi, hadirin sekalian,
bahwa di sini Allah memberikan pahala yang besar bagi pemimpin yang adil, kata Nabi. Alladzina ya'dilun fi hukmihim wa ahlihim wa mawalu, yaitu mereka adalah orang-orang yang berlaku adil dalam menetapkan hukum, adil dalam keluarga, adil dalam apa yang diamanahkan kepada mereka. Jadi itulah pemimpin, kalau adil tuh menyenangkan, rakyatnya bahagia. Hadirin sekalian, Allah juga memberikan keberkahan kalau pemimpin itu adil. Kalau enggak adil, rakyat sengsara, orang miskin terutama sengsara. Ya, hukum berat sebelah, ya, tumpul ke atas, tajam ke bawah, susah. Hadirin sekalian, ya, maka kita berdoa agar diberikan pemimpin yang yang adil. Ya, pemimpin tidak mudah. Ya, bisa nggak berbuat adil sama rakyatnya? Kenapa rakyatnya miskin? Karena tadi itu pemimpin tidak adil sudah. Kalau adil, barokah bumi ini, barokah negeri ini. Ya, hadirin sekalian. Ya, nah ini penting sekali. Karena pemimpin yang adil itu perhatian sama rakyatnya, perhatian sama rakyatnya, bukan sebaliknya. Kita lihat negeri-negeri yang kaya itu, negeri-negeri Arab, makmur rakyatnya, luar biasa. Ya, padahal mereka ini mungkin sumber buminya tidak banyak, mungkin minyak atau gas ya, tapi makmur, menjadi kaya raya. Kita apa saja ada, mau gas, mau minyak, apa saja. Tapi karena tidak ada keadilan, maka seperti ini. Ya, kita harus berdoa kepada Allah. Kalau ada pemilihan pemimpin, kita harus memilih pemimpin yang minimal bisa berbuat adil. Ini penting sekali. Makanya pemimpin yang adil itu banyak sekali ganjaran dari Allah. Misalnya Nabi mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah lindungi nanti pada hari kiamat, yang tidak ada orang mendapatkan perlindungan siapapun hari itu kecuali ini dilindungi, 7 golongan ini. Ya, mereka berada dalam arsy Allah, sehingga tidak merasakan apa yang disebut dengan panasnya matahari yang didekatkan 1 mil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasakan keluar keringat, tidak merasakan lamanya 50.000 tahun, alaf sana, berdiri di padang mahsyar. Capek, hadirin sekalian. Ya, orang di dunia ini umurnya 80 tahun aja capek, ya kan? Sudah tidak bisa, tua sudah. Apalagi 50.000 tahun. Ada orang-orang dilindungi, di antaranya yang pertama Rasulullah sebutkan al-imamul adil. Pemimpin yang yang adil. Mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang adil, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan di sini juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anil Hasan Al-Basri qala ada Ubaidullah ibn Ziyad Ma'qil ibn Yasar Al-Muzanni radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhu fi maradihi alladhi mata fi. Qala Ma'qil inni muhaddithuka hadithan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam law alimtu anna li hayatan ma haddathtuka inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi al-jannah. Dari Al-Hasan Al-Basri berkata, Ubaidullah bin Ziyad datang menjenguk Ma'qil bin Yasar Al-Muzanni yang sudah sakit menjelang kematiannya. Ma'qil berkata, sungguh aku akan menceritakan kepadamu sebuah hadis yang pernah aku dengar dari Rasulullah. Sekiranya aku mengetahui bahwa aku masih akan hidup, niscaya aku tidak akan menceritakan kepadamu. Sungguh aku mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba diberi amanah oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, lalu ia mati pada hari itu, ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya,
melainkan Allah akan mengharamkan surga atasnya. Hadirin sekalian, jadi di sini Ubaidullah waktu itu seorang pemimpin menjenguk Ma'qil bin Yasar, seorang ulama. Dia mengatakan, seandainya aku masih hidup panjang, aku tidak akan menasihati kamu, tapi kelihatannya aku mau mati, makanya aku nasihati kamu. Karena dia yang mengunjungi seorang pemimpin, maka dia mengatakan, benar aku mendengar Rasul bersabda, tidaklah seorang hamba diberi amanat memimpin rakyat, kemudian dia mati dalam keadaan berkhianat, menipu rakyatnya, diharamkan bagi dia masuk apa? Surga. Jadi pemimpin ini bukan masalah euforia, sukses, la, amanah. Hadirin sekalian, bisa enggak dia berbuat adil, mensejahterakan rakyatnya? Kalau tidak, sebaliknya menipu, korupsi, diharamkan masuk apa? Surga. Tidakkah mereka takut? Ya, kok dijadikan rebutan menjadi pemimpin itu? Seperti itu. Ya, kecuali kata para ulama, disebutkan dalam hadis ini ada seorang minta jadi gubernur, jabatan kepada Nabi, dilarang sama Nabi. Nabi mengatakan, innaha amanah ya fulan, pimpinan ini amanah. Ya, bisa celaka kamu di hari kiamat kecuali kamu bisa bersikap adil. Jadi minta enggak dikasih sama Rasulullah. Rasul yang memilih. Yang minta enggak dikasih. Ya, itulah seorang pemimpin seharusnya seperti itu. Kecuali kata para ulama, di negaranya enggak ada yang bagus, maka dia harus tampil agar dipimpin dengan cara yang adil. Kalau masih banyak yang bagus, enggak usah rebutan. Karena pimpinan itu amanah, ya, dan membuat celaka kalau dia tidak memimpin secara benar dan adil. Dalam Islam itu seperti itu. Ya, orang-orang yang minta ingin dipilih, pilih saya begini, jangan pilih. Kalau memang terlihat seperti itu, ambisius. Ya, justru dalam Islam itu Nabi memilih, bukan orang minta jabatan. Ada orang minta jabatan, 2 orang ditolak sama Nabi. Tidak boleh. Ya, karena kalau minta jabatan, dia akan dibebankan amanah. Kecuali kalau dipilih dia. Ya, dipilih. Umar pun ditawari, tidak mau. Hadirin sekalian. Pernah waktu itu, pada waktu perang Tabuk, ya, susah membuka perang Khaybar bukan perang Tabuk. Susah untuk membuka benteng orang Yahudi ini. Untuk memulai susah karena pertahanan mereka sangat ketat sekali. Maka Rasul mengatakan, besok bendera perang ini aku akan berikan kepada seseorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Umar, demi Allah, tidak pernah aku suka pimpinan, ambisius jabatan, kecuali malam itu. Para sahabat juga begitu, enggak tidur mereka itu, nunggu pagi diberikan kepada siapa bendera itu. Karena Nabi menyebutkan orang ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi jelas sudah imannya. Makanya kata Umar, demi Allah aku tidak pernah haus jabatan kecuali hari itu, malam itu. Karena ada embel-embel tadi itu. Hadirin sekalian. Maka para sahabat begadang. Pagi habis subuh Rasul mengatakan, aina Ali? Enggak taunya milih siapa? Ali. Aina Ali? Ali ya Rasulullah. Ali sakit, hadir. Panggil Ali. Ataunya sakit mata Ali. Ya Ali, dari mana kamu? Sakit ya Rasulullah, sakit mata. Kesini mendekat, diludahi sama Rasulullah, sembuh langsung, bersih matanya. Hadirin sekalian, ini Ali, bendera ini, berangkat kamu ke orang Yahudi. Nah itulah hadirin sekalian,
Maka dalam perang Khaybar ini nampak kepemimpinan Ali, kepahlawanan Ali terkenal sekali. Dia kemudian berhasil membuka benteng Yahudi dengan berani sekali. Nah, itulah mukjizat Rasulullah. Ada orang buta diludahi sama Rasul, diusap begini, kemudian hilang butanya, ya, dan matanya lebih bersih, dan hidup lama dia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kalau mendengar sabda Rasulullah itu sering lupa. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini sering lupa ya Rasul kalau untuk menghafal hadis. Maka kata Rasulullah, mana selendangmu yang ditaruh di lehernya itu? Coba selendangmu beber ke sini. Kemudian Rasulullah memegang selendangnya, membaca Bismillahirrahmanirrahim, mendoakan, sudah, sekarang pakai. Dipakai selendangnya, kata Abu Hurairah, wallahi mulai saat itu saya tidak pernah lupa lagi. Satu huruf pun enggak kececer. Ya, apa yang aku hafal langsung ingat. Hadirin sekalian, enggak kececer satu huruf pun. Enggak kececer. Ingat langsung, enggak pernah lupa. Mukjizat Rasulullah. Kalau kita ini dikit-dikit lupa, dikit-dikit lupa. Lupanya banyak sekali. Kenapa lupa itu? Setan, maksiat. Makanya menghafal Quran, menghafal hadis itu tidak mudah. Ya, kalau suka maksiat hilang semua, enggak menjamin. Walaupun dia pernah belajar puluhan tahun, suka maksiat hilang sudah. Walaupun pernah dia hafal 30 juz, enggak pernah murojaah, suka ke mall, tinggal 1 juz. Hadirin sekalian, tinggal satu juz, tidak mudah. Ya, ilmu Allah nur, kata Imam Syafi'i. Wa nurullahi la yu'ta lil 'asi. Ilmu Allah itu apa? Cahaya, dan cahaya Allah yang akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Ya, tidak bisa, tidak ketemu, hadirin sekalian. Nah, itu tadi bicara masalah kepimpinan. Jadi pemimpin itulah tidak mudah dan harus dia berbuat adil kepada rakyatnya. Sebaliknya kalau dia menipu, mengurusi, dan dia mati, maka tidak dimasukkan ke dalam surga, disiksa di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini bukan basa-basi, ini fakta. Kalau kita tidak mengikutinya, habislah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian berikutnya, hadirin sekalian, yang terakhir di sini, an Abi Syamakh Al-Asdi an ibnu ammi lahu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ata Muawiyah fadakhala alaihi faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man waliya amran min amrin nas thumma aghlaq babahu dunal miskin wal madlum aw dhil haja aghlaqa Allahu azza wa jalla dunahu abwab rahmati inda hajati wa fakrihi afqara ma yakunu ilaiha. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Dikatakan di sini dari Abu Syamakh Al-Azdi, dari anak pamannya yang merupakan salah seorang sahabat Nabi, bahwa ia datang menemui Muawiyah sahabat Nabi, katibul wahyu, penulis wahyu, dan seorang gubernur 20 tahun menjabat di Syam, kemudian menjadi khalifah juga 20 tahun. Muawiyah cerdas, pandai, dan dari latar belakang orang kaya. Ya. Makanya Nabi percaya sama Muawiyah walaupun masuk Islamnya tahun ke-7 Hijriah. Ya, 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Tapi langsung dipilih menjadi apa? Penulis wahyu. Diangkat sebagai gubernur sama Umar. Ya, kemudian menjadi khalifah. Dan Syam besar sekali. Penalukan membikin angkatan perang laut pertama kali dalam sejarah Islam. Muawiyah berhasil mengalahkan orang Romawi dalam perang laut. Ya, bukan orang sembarangan Muawiyah ini. Ya, dicintai semua penduduk Syam. Walaupun dia berselisih dengan Ali. Ya, tapi dia mencintai Ali, mencintai anak-anaknya Ali. Anak-anaknya Ali kalau pergi ke Syam dikasih harta benda banyak sekali.
hadiah-hadiah sama siapa? Muawiyah. Ya, ini menunjukkan cintanya Muawiyah terhadap ahli bait. Dia berselisih bukan karena masalah alinya. Dia berselisih karena Khalifah Utsman bin Affan dibunuh, dibantai, tidak ada yang melindunginya. Dia tersinggung sekali. Dia marah. Dia mencari siapapun yang terlibat dalam pembunuhannya Utsman. Ya, makanya dia marah betul. Hadirin sekalian. Walhasil nanti kita akan jelaskan di situ. Dikatakan di sini, katanya Muawiyah, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang bertanggung jawab mengurus urusan manusia, lalu dia menutup pintunya untuk orang miskin datang enggak diladeni, atau orang terzalimi enggak diladeni, atau orang yang memiliki kebutuhan enggak diladeni, tutup pintunya, niscaya Allah akan menutup pintu-pintu rahmatnya darinya saat ia butuh dan fakir nanti, lebih daripada apa yang pernah ia alami. Ya, kebanyakan pejabat sukanya sama orang kaya-kaya. Masya Allah, diperhatikan kalau orang-orang kaya, karena ada maslahat. Tapi kalau yang datang miskin, yang datang mazlum, ya tidak mau. Hadirin sekalian, inilah penyakit pejabat saat ini. Kalau orang kaya bawa fulus, Masya Allah, ya langsung ditemui. Ya, karena ada maslahat, itu masalahnya. Tapi kalau si miskin ini susah, ya ini bahaya sekali. Kalau enggak ditemui, enggak diselesaikan urusannya, maka Allah akan mempersulit dia nanti pada hari kiamat. Dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah, padahal dia butuh Allah nanti pada hari kiamat. Nah, itulah hadirin sekalian beberapa wasiat-wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kepimpinan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.